klien yang kami layani punya 2 album rohani, saya nggak sebutin ya. Ternyata dia ketangkap, ada satu Polres dia ketangkap. Saya urus, saya pikir yang ketangkap itu cuma 4 butir. Ternyata 4.000 butir. My God. 4.000 butir. Dia seorang worship leader. Dan pengembangannya ternyata jaringannya pemain drumnya gitu. Jadi musisi, worship leader, singers di gereja-gereja juga. Itu rawan juga, itu oknum tentunya. Kita tidak bisa mengeneralisir, tapi kami ketemukan orang-orang yang seperti itu. Ada juga koordinator ibadah 1, ibadah 2. Kamu kok gelar kamu ini, kamu bisa pakai begini. Ya lifestyle Pak, lifestyle bagaimana? Kan pergaulan kamu di lingkungan, ini ada sesuatu yang salah nih pergaulannya. Jadi rupanya dia karena capek dari pelayanan sampai malam, dia pakai itu. Ada juga pakai sabu, waktu itu dia pakai sabu. Ada juga orang yang ditangkap, ini banyak, 30 kilogram, tentu saya nggak sebutin, seorang wanita. Dan dia ketangkap, waktu itu pengembangan dia 3 bulan dia diamati, akhirnya dia ditangkap. Sampai orang-orang polisi yang nangkap dia jago nyanyi lagu rohani gitu, karena selalu ada di sana. Nggak tahu orang bagus bercanda atau bagus seduh, kita nggak tahu juga. Ya mereka bilang, oh iya Pak Pendeta, sampai kami hampir jadi rohani untuk hal itu. Jadi artinya waktu dia ditanya, dia masih merasa rohani, bilang, Pak, coba Pendeta mau kasih kerja apa? Saya nggak punya keahlian lagi. Loh, kok jadi pendeta jadi biro tenaga kerja begitu dia minta? Tapi Tuhan tahu hati saya Pak, saya nggak pernah melalaikan apa kewajiban saya ke gereja dan berikan perpuluhan. Nah, jadi walaupun saya sempat bercanda sih, bagus saya bilang, kamu kasih perpuluhan berapa? Ya kalau lagi agak sepi saya kasih perpuluhan 750 juta. Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali jumpa dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Kali ini narasumber kita adalah orang istimewa di negeri ini. Orang yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya di bidang pencegahan akan keterlibatan soal-soal narkotika yang menjadi musuh bersama bangsa ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan Mr. Jeffrey Tambayong. Shalom Pak Jeff. Shalom pemirsa dimanapun menyaksikan siaran ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya talk show kita di dalam program Perspektif Joshua Tewu pasti akan menjadi berkat bagi saudara. Karena ada sudut pandang yang mungkin orang lain tidak pernah membicarakan itu atau memikirkan itu. Tetapi kita akan dengar itu dari hambanya. Kebetulan beliau juga seorang pendeta. Ya, puji Tuhan. Ya, pendeta dari, ini pendeta asli atau pendeta palsu ini? Pendeta asli dari Sinode GBI. Wah, dari Gereja Bethel Indonesia ya. Puji Tuhan. Jadi ada dalam lembaran negara tercatat. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Pak Jeff, saya dengar Anda baru dilantik jadi Ketua Umum GMDM atau Vokan atau apa ya ini, supaya tidak salah paham, kayaknya Bapak mesti klarifikasi apa itu GMDM, apa itu Vokan atau apa. Silakan diperkenalkan dulu Pak, supaya pemirsa kita ini bisa mengetahui sosok seorang Jeffrey Tambayong. Ya, kalau GMDM, satu organisasi yang saya pimpin sudah masuk tahun yang ke-12 ini. Jadi satu organisasi namanya Garda Mencegah dan Mengobati. Kita mengadakan penyuluhan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 34 provinsi. Kita sudah ada cabang-cabang untuk melaksanakan hal ini. Walaupun sekarang ini sudah jadi 2, ada penyuluhan bahaya narkoba, bahaya COVID ya. Jadi mendukung program pemerintah. Tetapi kalau Vokan itu Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba, GMDM hanya salah satu yang ada di situ. Di bawah Vokan. Di bawah Vokan. Ada kurang lebih sekarang ini hampir 75 organisasi-organisasi yang ada di bawahnya, organisasi yang penggiat-penggiat anti narkoba di bawah naungan BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi saya baru menggantikan Bapak Haji Anhar Nasution.
mantan anggota Komisi 3 DPR RI yang salah satu yang mencetuskan merancang merancang Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika psikotropika, tentang narkoba lah begitu. Bapak sekarang jadi ketua umumnya. Ketua umum, saya puji Tuhan dipercaya oleh teman-teman untuk jadi ketua umum daripada Fokan itu. Jadi kami bergerak bersama hampir dengan 70 organisasi anti narkoba di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa, Pak. Ya. Ini gerakan yang memang mengaspirasi seluruh masyarakat Indonesia, karena narkotika ini adalah musuh besar, Pak, yang serius harus dihadapi. Dan banyak orang yang tidak terlalu pusing masalah itu. Ya, tetapi kalau ada gerakan-gerakan seperti ini, gerakan anti narkoba dan sebagainya, dan kita lihat kita ada bersama dengan ketua umumnya dari Fokan. Senang Pak Jeffrey bisa hadir dalam Terima kasih Pak Yosua. Acara ini, puji Tuhan. Nah, Pak Jeff, kita mau dibincang-bincang ini karena kita mau lihat sudut pandang seorang ketua umum dari asosiasi organisasi-organisasi penggiat anti narkotika di Indonesia ini. Ini di bawah apa? BNN atau apa ini Fokan ini, Pak? Kami diinisiasikan oleh BNN. Di BNN dan didirikan oleh BNN, kami dilantik juga di BNN begitu. Oke. Jadi kami bekerja sama dengan BNN, tapi bukan hanya tentu dengan BNN. Kalau kami rehabilitasinya, kita kerjasama dengan Kemensos. Juga kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kita bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam menyukseskan program pemerintah dalam P4G ini. Jadi kami ikut ada dalam program pemerintah. Jadi kami dari sisi swastanya tapi terikat dengan BNN sebagai pemerintahnya begitu. Oh, luar biasa. Jadi selain BNN ada beberapa kementerian terkait dan TNI Polri juga sangat membackup gerakan ini ya. Betul, bekerja sama kami mengatakan. Puji Tuhan. Karena korban di semua lini. Iya. Ya di semua lini. Jadi ada oknum-oknum TNI yang kena, oknum Polri yang kena, oknum pemerintah yang kena, dan oknum-oknum rohaniawan juga banyak juga yang kena. Jadi semua lini kena. Jadi kita harus mengatakan bahwa ini musuh kita bersama, ini perang kita bersama untuk sama-sama kita menang terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Ada kerjasama dengan sinode gereja atau enggak ini? Ada beberapa kami sinode. Salah satunya dulu kalau dari GMDM sendiri kami sudah waktu itu masih zamannya dirjennya Pak Jason Lase, kami ada dapat rekomendasi untuk kami mengadakan penyuluhan di gereja-gereja, dan kami juga dengan teman-teman dari Muslim, saya juga banyak hadir di pesantren-pesantren mengadakan giat untuk penyuluhan lalu bikin kader-kader anti narkoba di tokoh-tokoh agama baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan semua tokoh-tokoh kita bergerak bersama. Nah, dengan zamannya Profesor Thomas Penturi sekarang sebagai Dirjen Bimas Kristen, apakah sudah ada pembaharuan surat kerjasama antara Dirjen Bimas Kristen dengan Fokan atau GMDM misalkan untuk juga ikut menyehatkan masyarakat atau mengantisipasi pergerakan peredaran narkotika di kalangan jemaat Tuhan khususnya kekristenan ini, Pak? Justru kami berharap nanti Pak Yosua bisa memfasilitasi itu semua supaya kita bisa itu, karena kita tidak memungkiri ya kalau kita melihat hukuman mati yang kemarin waktu Pak Presiden Jokowi periode 1 kemarin kan ada 2 kali eksekusi mati itu kan. Kalau kita mau jujur mayoritas itu adalah bukannya melihat ini adalah orang-orang Kristen yang banyak ditembak mati. Berarti kan banyak sekali nih orang-orang Kristen, tanggung jawab gereja kita bersama. Beridentitas Kristen ya, mereka ditembak mati dan di penjara-penjara, bandar-bandar juga seperti itu. Bahkan ada beberapa klien-klien kami, mereka bisa, walaupun ini tidak bisa disamaratakan, mereka bisa mengatakan salah satunya lah yang saya bina, yang kebetulan juga saya berkati, namanya Jerry Patinasarani. Dia berkata bahwa salah satu tempat yang dia paling aman untuk pakai narkoba adalah di gereja begitu ya. Jadi dia tidak takut ditangkap begitu. Selain banyak juga orang-orang kenapa nyaman di penjara, salah satu tempat yang paling aman untuk pakai narkoba dalam penjara begitu. Jadi kan area-area yang harusnya steril dari pemakaian narkoba justru kok jadi tempat yang tanda kutip nyaman begitu. Iya, ini memang jadi PR kita bersama untuk kita sama-sama bergerak, karena ada juga oknum-oknum yang karena kami punya rehabilitasi yang secara itu kita nggak
nggak bisa duga kok bisa anak pendeta pakai narkoba. Nah, itu masih mending. Tapi kenapa bisa pendetanya juga pakai narkoba yang kan? Ada juga pendeta Ada, yang pakai narkoba. jadi artinya kami tidak disebut dari sinode mana, tapi ada yang kami rawat untuk Itu hal pendeta gereja atau pendeta Saulin? Atau Tentu. pendeta Toliongto? Jadi tentu mereka kan tentu terjebak dengan gaya hidup, lifestyle dan lain sebagainya. Karena memang narkoba ini kan biasa untuk walaupun mereka kadang-kadang nggak sadar hanya sementara memberikan rasa rileks, semangat, stimulan ya untuk mereka tetap nggak ngantuk kan dari jenis walaupun dari jenis-jenis narkoba berbeda-beda khasiatnya, dampaknya. Tapi rata-rata Kemudian terjerat ya. pakai sabu ya akhirnya mereka terjerat. Makanya narkoba ini selalu pilihannya cuma 3 kalau orang udah pakai narkoba dia nggak keluar. Yang pilihan pertama itu yang paling ringan dia masuk rumah sakit. Yang kedua, pilihan kedua kalau orang udah pakai narkoba masuk penjara. Yang paling 3 pilihannya mati. Cuma 3 aja pilihan orang kalau sudah terikat dengan narkoba. Makanya Vokan hadir, GMDM hadir untuk mengajak orang-orang yang kena ini kita harus sepakat bahwa mereka adalah korban yang harus diobati, begitu, harus diobati. Kami nggak setuju kalau dia dipenjarakan karena di penjara dia pakai ganja, keluar penjara ada pakai sabu atau putau begitu. Lebih ya. meningkat lagi Lebih kualitas meningkat, ya. pemakaiannya. Jadi karena memang kami mengerti Pak Menteri Hukum dan HAM nggak gampang untuk mengawasi ini karena ya jumlah misalnya kapasitas penjara hanya 1.200 tapi ditaruh di situ sudah lebih 5.000 orang. Jadi kan sedangkan hampir 60-70% ya narkoba. Over capacity Over capacity dan ini bukan main-main. Makanya saya bersyukur kemarin ada pembebasan yang tersebar itu. Cuma memang sebaiknya kalau pembebasan itu kerjasama lah sama kami IPWL yang ada di bawah Kemensos, di bawah Kemenkes untuk supaya waktu mereka dikeluarkan itu mereka masuk kembali dapat bimbingan yang benar. Ya, jangan sampai mereka keluar mereka belum siap sehingga akhirnya keluarganya juga belum siap. Tetangga kanan kirinya belum siap, jadi mereka benar-benar di upgrade sedemikian rupa sehingga mereka siap masuk di masyarakat begitu. Jangan mereka relapse. Apa itu relapse? Kambuh kembali. Karena kan banyak pecandu itu seringkali relapse. Kenapa relapse ya? Karena penanganannya tidak secara benar. Iya, ini istilahnya Pak Jeffrey. Iya. Dalam suasana seperti ini, seluruh dunia dilanda epidemi COVID-19, toh masih saya lihat ada beberapa di televisi itu yang ketangkap juga nih, beberapa tokoh, artis dan sebagainya. Apa kira-kira ini masalahnya Ya, sebenarnya? kalau kemarin kan tidak salah tuh artisnya Reza Alata sama Tio Pakusadewo ya ditangkap Iya betul. Polda Metro Jaya, Bang Heriman dan kawan-kawan. Ya, ini menjadi fenomena gunung es sebenarnya. Saya melihat sebenarnya korban COVID kalau kita mau jujur dibandingin virus narkoba lebih tinggi narkoba. Betul. Begitu. Kan narkoba di Indonesia tidak kurang hampir 15 sampai 20 ribu orang yang meninggal Setiap tahunnya karena karena narkoba. Dan ini Indonesia menjadi salah satu negara pemakai narkoba terbesar di bawah Australia dengan tingkat kecanduannya. Pak Presiden itu udah bagus. Pak Jokowi mengatakan saatnya kita perang sama narkoba. Jadi Pak Jokowi sudah jadi panglima. Cuma memang kita ini sebagai anak bangsa yang mendukung panglima ini harus benar-benar secara komprehensif. Iya. Tidak ada lagi ego struktural, tapi benar-benar harus berjalan secara baik begitu untuk menegakkan hal ini sehingga Indonesia bisa bersinar. Konsistensi perang bersama ini dengan kawalan panglima perang kita terhadap narkoba yaitu Pak Jokowi, mestinya kan dilandasi dengan komitmen yang tinggi. Dan Pak ada unsur politisasi. Tapi persoalannya kan komitmen itu dicemari dengan politisasi beberapa oknum-oknum politik yang kemudian memanfaatkan situasi dan kondisi untuk keuntungan pribadi. Ya, makanya terlihat nggak oleh GMDM atau Vokan? Karena kami melihat kadang-kadang banyak orang terjun di dunia narkoba ketika misalnya tanda kutip keluarganya udah kena. Oke. Nah, padahal cepat atau lambat keluarga ini kan narkoba ini kan istilahnya kita perang tanpa musuh tanpa wajah. Kalau dulu kita perang lawan Jepang kelihatan orang Jepang, lawan Belanda kelihatan orang Belandanya. Kalau ini kan tidak kelihatan. Tiba-tiba anak kita udah kena, tiba-tiba keluarga kita udah kena. Dan ingat setiap saat keluarga kita bisa kena kita ketika sadar itu kadang-kadang udah stadium 3, stadium 4. Dia sudah terjadi adiksi, udah mengalami ketergantungan sehingga pengobatannya
tidak mudah, tapi walaupun bisa. Bisa, tidak ada yang mustahil kan? Tidak ada yang mustahil, tentu dalam sisi rohani nggak ada mustahil bagi Tuhan. Tapi ingat, anak-anak narkoba itu tidak bisa disembuhkan, mereka hanya bisa dipulihkan. Apa beda disembuhkan dipulihkan gitu ya? Kalau disembuhkan itu kan istilahnya dia nggak bisa sakit lagi. Tapi kalau dipulihkan ini satu hal, dia masih bisa relapse. Ada orang yang sudah dibawa ke luar negeri, dia pulih datang ke Indonesia, sebulan dia lewatin tempat pernah dia nongkrong, dia ada rasa kangen lagi, dia pakai lagi. Karena anak-anak narkoba ini biasanya dalam level harus standar begini. Dia terlalu gembira tanpa ada pengawasan dia bisa pakai. Dia terlalu stres, sedih dia bisa pakai. Apalagi kalau dia masuk dalam komunitas yang salah. Nah, makanya kami punya program di GMDM itu namanya MTC, Miracle Touching Community, mentoring dan fathering. Jadi mentoring dan fathering ini sangat penting untuk anak-anak pecandu ini. Nah, saya harapkan sebenarnya para pendeta, pengerja-pengerja gereja itu benar-benar harus siap untuk jadi mentor-mentor karena jumlahnya nggak sedikit ini masalahnya. Jumlahnya nggak sedikit. Jutaan orang yang terkena di Indonesia ini. Jadi ini satu jumlah yang saya mau katakan selalu kalau misalnya begini, BNN bilang 4 juta. Salah satu pakar itu Profesor Dadang Harwari, dia mengatakan waktu kami ada di Kemensos dengan waktu itu Ibu Menteri Sosialnya Ibu Kofifa, waktu itu kami ada di tim 10 waktu itu kami dengar paparan dia mengatakan dia berani jamin 10 kali lipat daripada yang data yang ada pemerintah di lapangan begitu. Dia memberikan itu tentu ada dasar dari seorang pakar ini dan dia ada guru besar juga di UI kan. Dia mengatakan seperti itu, jadi pertanyaan kita menjadi syok juga kita. Kalau misalnya contohnya di 4 juta orang diumumkan pemerintah, berarti ada 40 juta. Kalaupun pengguna narkoba itu ada yang situasional, coba-coba maupun adiksi. Mungkin mereka belum masuk adiksi, tapi yang udah mulai coba-coba, sudah situasional. Karena narkoba itu tidak pernah turun dia dosisnya. Makanya dia selalu meningkat. Makanya salah satu yang tidak setuju program substitusi, misalnya gini, dia orang pakai putau boleh nih boleh pakai ganja boleh pakai rokok. Kami enggak, kami kalau dalam rehab ya putus semua. Setuju. Saya melakukan hal yang itu. Tapi ada beberapa yang artinya memberikan substitusi seperti itu. Dulu pakai putau, akhirnya dikakein metadon. Ya, metadon itu kan kalau menurut kami dari mulut singa ke mulut buaya gitu sama juga itu. Jadi betul. Ini yang kami enggak setuju, makanya saya bertentangan juga dengan orang-orang yang mau melegalisasi ganja nasional. Kenapa saya nggak setuju dengan LGN? Bukan saya nggak setuju ganja bisa dipakai untuk obat. Mungkin dalam penelitian bisa ditemukan obat, tapi ya untuk orang yang sakit. Jangan orang yang sehat dibolehkan pakai ganja. Karena jangan sampai kata legalisasi itu orang seenaknya aja pakai ganja. Penyalahgunaan. Jadi akhirnya penyalahgunaan. Silakan kalau memang itu untuk pengobatan diterbitkan satu ada penelitian lalu diterbitkan ada Permenkesnya peraturan pemerintah kesehatan lalu itu untuk pengobatan silakan. Tapi jangan sampai dibebaskan nanti semua orang seenak udelnya aja, mohon maaf agak kasar saya ngomongnya, pakai ganja. Padahal kita tahu dampak daripada ganja itu memang karena orang bilang kan nggak langsung mati. Iya. Karena lagi teler pakai ganja nabrak orang mati bisa juga begitu. Jadi tidak langsung lagi pakai ganja itu langsung mati, tidak tentu seperti. Jadi inilah yang saya mau katakan. Mari saya berharap pemirsa yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada, yuk kita sama-sama mengerti bahwa persoalan narkotika ini sedang dalam satu titik di Indonesia, titik bahaya. Kenapa? Cina itu pernah hancur dalam perang candu sama Inggris. Jadi Inggris itu pernah mengalahkan Cina tanpa perang. Jadi semua rakyat Cina itu sampai pemerintah dikasih candu sehingga teler dan akhirnya Inggris, makanya lepaslah kayak Taiwan, lepaslah Hong Kong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Cina sudah perang tanpa syarat lagi, Inggris sudah menang tanpa syarat. Kenapa? Dan Indonesia banyak negara-negara yang kita harus sadar betul punya kepentingan untuk menghancurkan supaya gampang mengambil sumber daya alam Indonesia, kekayaan Indonesia kan kita bersyukur ya, puji Tuhan Indonesia kan kita tahu negara terkaya di dunia, sumber daya alamnya di Papua, di lautnya, di Aceh, di Kalimantan, di seluruh Indonesia ini negara yang kaya. Tapi kalau sudah teler dengan narkotika, sudah terpapar oleh narkoba, ini bahaya sekali. Berarti ada kemungkinan persoalan narkotika di berbagai bangsa negara ini juga ada grand design di balik ini untuk penyebarannya dan untuk apa? Menjadi semacam alat politisasi penguasaan negara-negara tertentu untuk mengeksplor sumber dayanya dan seterusnya. Pak, jangan dulu dijawab. Siap. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Ya, haleluya. Kita lanjut lagi pembicaraan kita, Pak Jeff. Ini Siap. sepertinya kita harus menggali lebih dalam lagi soal-soal peredaran narkotika di berbagai negara ini. Juga apalagi Om Jeffrey bilang Indonesia menjadi salah satu negara di bawah Australia yang terbesar dalam pemakaian narkoba ya. Ya, betul. Itu luar biasa. Nah pertanyaan saya tergelitik untuk mencari tahu. Kalau ini semua negara mengalami dan sudah umumkan bahwa negara-negara mengumumkan bahwa perang bersama. Ya. Memerangi secara bersama-sama. Ya. Narkoba ini karena musuh segala bangsa ini kan. Ya. Yang bisa menghancurkan generasi muda kita. Menghancurkan infrastruktur SDM kita, orang-orang hebat kita bisa juga terkena dan seterusnya kan. Ya. Dan hancur. Nah pertanyaan saya Om J, apakah ini merupakan grand design dari oknum atau semacam, kalau kita bicara shadow, masih bayangan siapa di belakang ini misalkan. Apakah ada organized crime yang mengurusi masalah ini. Dan mungkin saja terkait masalah Illuminati kah atau dengan apa ya yang orang curiga sekarang COVID-19 juga ini merupakan produk. Salah satu produk. Ya. Untuk mengurangi populasi bangsa atau Genosida. apa dan sebagainya. Mungkin perspektif Om Jeffrey Tambayong ini sangat memberi kontribusi bagi pemahaman global kita. Silakan Pak Jeff. Ya, jadi begini Pak Tewu, jadi apa yang saya lihat, ini saya tentu tidak bisa menuduh siapa negara mana dan di mana begitu. Tapi ini jelas-jelas pasti ada grand design yang sangat-sangat rapi untuk memang tujuannya satu, ingin menghancurkan Indonesia. Istilahnya kalau secara rohani kita tahu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi yang pasti semua dikerjakan oleh iblis. Tetapi kalau kita melihat secara dunia ini, maka saya mau katakan, contoh saya pernah demo di beberapa kedutaan di Indonesia ini. Bagaimana negara-negara dari luar itu, mereka itu sangat ketat untuk melaksanakan hukuman terhadap bandar narkoba. Tetapi ini negara tetangga kita, nggak jauh dari kita ini. Tapi mereka itu kalau justru narkoba di Indonesia ini hampir 70-80% masuk dari mereka. Masuk dari situ? Ya, contohnya misalnya dia dari Cina, dari Belanda, dari Afrika, dari Arab, dari mana. Selalu berlabuh di situ dulu, baru mereka cari. Kan Indonesia ini terkenal dengan banyaknya jalur-jalur tikus, pelabuhan-pelabuhan tikus. Ya, begitu banyak. Ya, jadi mereka celah bagaimana masuk 1 ton. Karena Pak Budi Waseso mengatakan kurang lebih ada 500 sampai 600 ton. Walaupun kepala BNN yang sekarang ini mengatakan sekitar 300 sampai 400 ton yang masuk per tahun di Indonesia. Dan itu dari negara itu? Dari negara itu. Jadi mereka itu masuk itu dari pelabuhan-pelabuhan tikus itu, padahal di negara itu hukumannya hukuman mati, hukumannya berat di negara tetangga itu. Tapi di undang-undang mereka, sekarang waktu itu saya pernah tanyakan juga dalam satu pertemuan, waktu itu masih Pak Goris Mere, saya tanya Pak Arman Depari, dan segala macam, karena di undang-undang di negara tersebut ya, nggak tahu kalau sekarang sudah ada regulasi dirubah, jadi selama tidak diedarkan di negara mereka nggak ada masalah. Jadi kayak jadi tempat persinggahan. Harusnya kan kalau namanya kita negara sama-sama negara ASEAN, negara sahabat, kita harus memerangi bersama, itu nggak boleh ada lagi singgah-singgah dibiarkan begitu. Nggak boleh mestinya. Ya harusnya, tapi ini kenyataannya dari situlah terdapat penyaluran narkoba secara besar-besaran begitu luar biasa masuk ke negara Indonesia. Ini yang salah satunya. Yang kedua, tunggu Pak. Apa enggak bisa diklarifikasi negara apa supaya orang tahu, karena itu juga mungkin sudah terbuka secara kalau umum, negara kan? itu saya udah bilang kan ini disebut negara Malaysia. Malaysia. Jadi saya pernah pimpin demo juga di sana. Saya pimpin demo di sana dan ini menanyakan hal ini yang saya berharap kemarin sih saya ada angin segar ketika walaupun baru diganti, Mahathir Mohamad sempat tangkap sekian puluh atau sekian ratus ton begitu, sekian di sana. Ini ada satu hal yang baik begitu loh. Artinya kan jarang kita dengar di Malaysia ada penangkapan begitu besar, karena memang Malaysia bukan target sasaran utama. Walaupun Malaysia ada punya masalah dengan narkoba juga, tapi hukuman di sana kan begitu besar. Tapi kenapa bisa jaringan-jaringan yang ditangkap oleh Pak Arman Depari, Pak Krisno Siregar, jaringan-jaringan luar negeri itu selalu masuk jaringannya dari Malaysia, dari Malaysia. Dari Belanda ke Malaysia dulu, dari Cina
ke Malaysia dulu, dari Hong Kong ke Malaysia dulu. Padahal negara itu punya aturan dan undang-undang ketat sekali, hukuman Sangat mati sangat buat ketat, sangat pemakaian narkoba atau apalagi bandar ya. Hukumnya luar biasa di sana. Tapi kenapa bisa melalui negara ini? Itulah yang perlu ada regulasi, ada satu kesepakatan bersama, bukan hanya di atas kertas, atau pertemuan-pertemuan informal yang sekedar basa-basi. Mohon maaf kalau saya agak keras basa-basi, tapi perlu ada action begitu. Kalau perlu ada petugas jaga bersama segala macam, kasihkan, menurut saya kasih reward, kasih penghargaan bersama kalau untuk polisi-polisi yang berhasil menangkap itu semua. Karena kalau tidak, ya ini sama juga kita lagi membiarkan negara kita kita tahu kok sebenarnya. Tahu nih banyak negara-negara yang contoh lah saya sempat demo kita bicara jujur aja di kedutaan Belanda. Saya pernah, karena waktu Pak Arman tangkap hampir 400.000 butir ekstasi yang dibawa dalam kompresor, ya di dalam kompresor itu dari negara Belanda. Nah itu kalau nggak salah DPO-nya, daftar pencarian orang itu namanya Boncel, dua kewarganegaraan, dia warga negara Belanda, dia warga negara Indonesia. Nah tapi bagaimana 400.000 lebih butir bisa dibawa pakai pesawat KLM mendarat di Indonesia tanpa terdeteksi? Iya. Come on, ini nggak mungkin seperti itu. Artinya kalau mau bicara teknologi mestinya lebih unggul Belanda dibanding Indonesia kan? Menurut saya. Tapi kok di sana nggak terdeteksi, di Indonesia bisa terdeteksi? Jadi Pak Arman Depara bisa tangkap, dan ini ternyata bukan baru pertama, sudah baru kali-kali begitu. Makanya salah satu yang saya minta waktu itu ketemu Dubes, ada foto-fotonya saya bisa buktikan, ketemu dengan Dubes Belanda, saya bilang kita udah negara bersahabat nih Indonesia dengan Belanda. Kita sudah lupakan Indonesia pernah dijajah Belanda 300 tahun lebih. Kita dari negara bersahabat begitu kan. Tetapi kita ini darah kita NKRI begitu, darah kita NKRI, walaupun kayak kebanyakan orang Manado ada darah-darah Belanda juga, sadiki-sadiki begitu kan ya. Tapi orang ini kan darah orang NKRI begitu kan ya. Jadi teman, ini saya pimpin waktu itu, saya pimpin demo waktu itu masih dengan Ketua Umum KNPI, dengan ada juga Novel Hilabi, Ketua Umum Baladika sekarang, kami pimpin demo di sana. Cuma kami mau mempertanyakan, kenapa bisa sebanyak barang sebesar ini bisa masuk lolos dan ini benar-benar menghancurkan negara kita. Iya dong. Jadi Belanda, Malaysia. Tadinya saya pikir bukan Malaysia, Filipina, tapi ternyata Malaysia. Nah, itu jadi pertanyaan kan, Thailand, apa maksudnya kok bisa menjadi pintu-pintu masuk ke Indonesia ini? Padahal di sana mereka ketat sekali dengan aturan hukuman mati kan? Iya. Nah, boleh dong saya bertanya, Pak? Pasti oknum-oknum yang bermain. Karena gini, tadi saya kurang menjelaskan lebih dalam lagi. Karena uang yang beredar di narkotika ini kan, kalau menurut BNN bilang antara sekitar 50 sampai 100 triliun ya uang yang beredar. Wow. Tapi saya pernah ada namanya seorang sahabat saya di GBI juga, namanya Dr. Bambang. Dia berkata nggak mungkin. Dia bilang, saya bisa memperkirakan sekitar 200 sampai 300 triliun. Triliun. Oke lah. Jadi makanya disebut unlimited money gitu. Jadi istilahnya kalau ada mobil mewah yang pertama kali muncul, pasti itu rata-rata bandar. Tapi jangan mencurigai orang yang pakai mobil mewah itu bandar. Tidak, artinya mereka itu mau resesi ekonomi bagaimanapun dia nggak goyang. Makanya kan tadi Pak Bro Yosua bilang kan, kok lagi COVID orang itu malah banyak pemakai yang ditangkap, malah banyak karena ini unlimited money yang sedang bergerak ini. Memang gini, dalam waktu kita perang lawan Belanda, lawan Jepang kan ada banyak pengkhianat. Betul. Nah ini di negara ini juga banyak pengkhianat itu cuma dapat doi, mau dia seorang pejabat kah, mau dia, ini oknum-oknum yang dia bermain. Dia nggak pusing masyarakat. Ini pasti banyak oknum yang bermain, oknum-oknum di Polri, oknum di Bea Cukai, oknum di mana-mana kan ini masuk di TNI, ini oknum-oknum ini yang disebut pengkhianat. Ya. Nah ini orang-orang seperti inilah yang sebenarnya negara harus hadir mengingatkan mereka kalau mereka masih terus membiarkan ini semua tembak mati. Mestinya. Iya, jadi walaupun banyak orang yang protes ke saya, kamu kok rohaniawan suka hukuman mati? Bukan, saya bukan menolak hak asasi manusia. Saya sangat-sangat menghormati hak asasi manusia. Buktinya para bandar kita rawat, kita rehab untuk jangan sampai bangkit. Tapi lihatlah, di Indonesia ini hampir 15-20 ribu keluarga yang per tahun kehilangan anggota keluarga karena narkoba. Pernah nggak lihat ini hak asasi mereka juga terampas oleh para bandar? Jangan, kita kan kadang-kadang ribut. Sama ketika kita ribut, dia bilang, kamu terlalu egois, terlalu idealis. Saya kan nggak setuju tentang LGN, legalisasi ganja nasional. Saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju tentang LGN itu? Karena saya melihat banyak anak-anak pemakai ganja yang rusak hidupnya. Dan
memang ganja itu bisa obat. Ya, saya setuju, bukan nggak setuju. Kan kayak narkoba. Narkoba ini kan siapa bilang berbahaya kalau Iya, digunakan itu. untuk medis. Ini medis, jenis-jenis apa contoh apa obat-obat batuk, ada campuran-campuran unsur-unsur istri istri lagi. Ibu mau melahirkan Heeh. kan dibius. Anestesi. Anestesi dibius. Kan itu ada unsur narkobanya. Iya, ada. Nah, orang minum obat batuk. Ya kan kalau dites urin bisa aja positif kalau ada. Tapi sesudah dia sembuh batuk kan dia nggak, karena sesuai ketentuan dokter. Yang masalah di narkoba adalah penyalahgunaan narkoba. Oke, ganja bisa saja untuk pengobatan. Saya sepakat setelah Iya. penelitian. Tapi harus ada regulasi. Bukan berarti legalisasi semua orang seenak-enaknya make. Ini sama kayak ganja. Saya cuma ingatkan sahabat-sahabat yang lagi berjuang untuk legalisasi ganja nasional. Saya bukan musuh kalian. Kami sama-sama seperti kalian pemerhati bahaya narkoba juga. Kami berjuang tujuannya satu kok, bukan ada kepentingan apa-apa. Kami mau supaya jangan sampai ini kita loloskan. Coba pertimbangkan apakah yang di Amerika sudah legal segala macam itu bisa clear and clean dari bahaya narkoba. Bagaimana ada video yang baru-baru sekarang ini orang kencing di airport sama malu, ternyata dia baru pakai ganja begitu. Ganja. Nah, ini jangan sampai kita mencoba meng-create ini semua bukan lagi tujuan untuk pengobatan, cuma untuk kepentingan pribadi yang akhirnya kita jadi rusak semua. Wah, Jadi ini pemerintah mesti dengar ini, Pak. ya, saya berharap begitu. Jadi sekali lagi saya tidak dalam konfrontasi permusuhan dengan kalian. Nggak, Cuma saya mau ingatkan, boleh untuk obat-obatan saya setuju. Yuk kita cari profesor, dokter ahli untuk jadikan ganja ini ciptaan Tuhan ini untuk berguna bagi orang yang sakit. Oke, sepakat. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Ya, seperti narkoba-narkoba yang lain kan semua disalahgunakan. Saya dukung Pak Roni, Pak Jeffrey. Iya. Saya pendeta daftar list pertama Siap. yang begitu. mengatakan menolak rencana untuk melegalisasi ganja di Indonesia. Puji Tuhan. Karena apa? Sebelum kita orang bertobat juga. Kan ini Iya, kita iya. tahu itu halusinasi ganja itu. Iya, orang Bikin kita senang-senang palsu toh. orang juga dulunya mantan. Kan semua kita bicara begini bukan tidak tahu sama sekali itu barang. Betul. Cuma orang dulu karena kan- anugerah Tuhan kita bisa lolos ini. Kita Ya, bahkan betul. bisa jadi baik dan dipakai Tuhan jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tapi orang kita dulu- tahu dia punya itang-itang. Orang Manado bilang dia punya kaco-kaco itu. Kita tahu persis. Jadi kalau mau dibilang legalisasi dengan maksud apapun, stop dulu, stop. Bukan urusan kita yang bersuara. Biarlah para medis kalau misalkan Ya. orang-orang di dunia medis yang mengusulkan kepada presiden untuk melegalisasi ganja dalam kapasitas pemakaian obat Ya. untuk kebutuhan medis. Yes, setuju. Bukan suara ormas yang berteriak untuk legalisasi ganja. Motifnya apa? Coba. Saya udah mulai marah ini, Pak. Bagus. Jadi bagus kalau mulai marah itu artinya ada satu Marah aware. kudus. Karena orang pun dari GMDM Vokan, kami bergerak, kami ke jumlah kecil juga kok, nggak belum sampai 100 organisasi. Tapi kami berharap aja di snowball dari gerakan kami yang kecil ini seluruh rakyat aware, peduli. Karena gini, sebenarnya penanganan bahaya narkoba ini kalau ada goodwill, kehendak baik, itu bagus. Contoh gini, orang masuk penjara sekarang, harusnya direhab tapi masuk penjara. Sebenarnya kan sudah ada peraturan bersama, sudah ada SEJA, surat edaran Jaksa Agung, sudah ada SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, sudah ada TR Kabareskrim, telegram rahasia Kabareskrim. Jadi mana yang jelas kalau itu di bawah 1 gram harus direhab. Sudah ada namanya tim TAT, tim asesmen terpadu. Jadi orang yang ketangkap itu jelas langsung udah dibawa ke rehab. Nggak lo pakai sidang lagi segala macam karena sudah ada timnya itu. Tapi itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Akhirnya orang-orang yang 1 gram berlabuh di Nusa Kambangan, 1 gram berlabuh di Salemba, di Cipinang, kena 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Yang harusnya ini pecandu-pecandu ini harusnya berlabuhnya di panti rehab, mungkin di Lido, di Galipakuan, atau yang di swastanya seperti di GMDM atau IPWL yang ada kurang lebih di bawah Kemensos ini ada 190-an IPWL, institusi penerima wajib lapor. Harusnya kan berlabuh di terus sehingga penanganannya bisa ditangani secara benar, baik itu rawat jalan ataupun rawat inap begitu. Ini mungkin ada motif bisnis, Pak. Mafia ini. Jadi kalau dia berlabuh langsung direhab, Ya. putus. Iya toh? Ya, betul. Bisnis putus, Pak. Tapi kalau dia di penjara-penjara, kan ada mafia-mafia di berbagai lembaga pemasyarakatan. Oknum, kita berbicara oknum ya. Ya. Nah pasti ada oknum bermain. Karena orang bisa masih jualan narkotika, Pak, di penjara, Pak. Betul. Dan mereka adalah orang-orang yang ada pada posisi high class. Kan luar biasa. Ada 2 itu.
kalau dia nggak bandar, politisi atau koruptor. Ya. Nah itu mereka adalah hidup mewah dan berkelimpahan di penjara, Bisa Pak. jalan-jalan keluar. Bisa Ya. jalan-jalan keluar. Ya, Nah ya, ini betul. kan bagaimana sistem penegakan hukum. Dan tapi bukan cuma Indonesia konon kabarnya. Ya. Di hampir negara pun berlaku seperti itu. Jadi memang begitu. Saya memperhatikan bukan kurang tegas Kapolri, bukan kurang keras Kepala BNN Deputi Brantas maupun Pak Yasona Lawli segala Ya. macam. Mereka sudah sangat tegas. Cuma kan ini kembali lagi oknum-oknum yang bermain ini yang artinya bicara tentang hepeng nih, bicara Ya. tentang doi aja. Ini memang bisa juga banyak orang lemah imannya untuk hal-hal seperti itu. Jadi makanya salah satu yang pernah saya usulkan waktu saya diminta jadi pembicara di Lemhanas waktu itu di Kompolnas, saya bilang ya, walaupun boleh sepakat nggak sepakat dengan saya bilang kalau bisa itu gaji-gajinya polisi garda depan itu maupun di lapas itu kasih gaji yang luar biasa. Agak besar. Seperti kayak di KPK kan mereka kan gajinya besar luar biasa karena kan kita sudah darurat narkoba, Iya. sejarah narkoba, tapi kita juga kasih reward, misalnya mereka bisa tangkap, membongkar jaringan, tentu sekian persen uang-uangnya itu mereka pakai untuk operasional, untuk kesejahteraan mereka dan keluarga, dan gaji-gaji untuk pegawai juga diberikan kesejahteraan. Tetapi, nah ini dia, Kalau ketangkap, kalau mereka terlibat, itu Hukuman berat. Jangankan narkoba, handphone aja bisa masuk ke dalam. Itu harus ada hukuman Tindak begitu tegas. kan? Karena Siapa kan yang mengizinkan itu? 70%, 80% narkoba Indonesia dikendalikan dari lapas. Itu dia. Dari lapas. Jadi kurang apa Pak Yasona kan udah berapa oknum-oknum yang dipecat, sudah dilakukan segala macam. Kasihan. Malah saya memperhatikan ada beberapa lapas yang mau ketat malah mereka dimusuhin. Malah mereka dikerjain begitu. Saya baru mengerti, Pak. Saya pernah bicara dengan Pak Yasona Lawli waktu ada di Malang, waktu Ya. ikut doa tahunan nasional di Batu Malang, Pak. Iya. Di ruang VVIP bandara di Malang itu. Iya. Saya ngobrol sampai Pak Yasona bilang kita buka sekolah Alkitab di berbagai penjara di seluruh Indonesia untuk melakukan pembinaan kerjasama antara Dirjen Bimas Kristen dengan Dirjen Lapas. Iya. Cuma memang agak belum jalan waktu itu, apalagi Pak Yasona sempat mengundurkan diri dari jadi menteri untuk masuk di lembaga DPR ya, sehingga ini agak tertunda. Tapi saya mengerti maksudnya bahwa pembinaan secara soft internal itu, pembinaan spiritual itu kayaknya amat sangat ditekankan oleh beliau. Jadi benar, pembinaan spiritual ini baik secara Islam maupun Kristen, Hindu atau Buddha itu penting sekali. Cuma perlu dipahami secara secara dalam maksud saya, bahwa yang mereka butuhkan bukan hanya pembinaan rohani nomor satu. Karena di dalam pun di lapas itu memang ada pelatihan pembuatan misalnya servis AC, bla bla dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari 5.000 orang, mungkin yang bisa dilatih hanya 1.000. Yang lain bagaimana? Artinya perlu juga para hamba-hamba Tuhan selain pembinaan kerohanian, mungkin sudah mulai ada pelatihan entrepreneur. Makanya menurut saya yang paling penting ini gereja maupun agama apapun dari Islam harus mempersiapkan diri orang-orang yang keluar dari penjara ini, yang misalnya tinggal 6 bulan. Maksudnya kalau bisa asimilasi atau program itu sosial lainnya itu dibawa ke gereja, dilatihlah mereka cara-cara untuk berbisnis yang baik. Kalau tidak, percaya deh. Karena mereka ketika keluar senang nih. Makanya kan orang pada bingung. Orang baru keluar penjara, program ini udah make lagi, jadi penjara lagi, itu lagi. Karena memang mereka tidak ada kerjaan. Om Jeffrey, banyak gereja yang takut. Pendeta-pendeta takut terima mantan napi. Gitu. Karena selalu di dalam pemikiran bahwa aduh ini cari perkara ini, terima orang-orang, untung kalau dia bertobat aja mesti dipantau, apalagi dia setengah-setengah bertobat, apalagi nggak bertobat. Nah, kalau nggak usah kita urusin, kalau bisa kita nggak urusin, ngapain mau diurusin? Kan ada pemerintah yang urusin itu. Itu banyak skala berpikir seperti itu, Pak. Tapi saya setuju dengan Om Jeffrey bilang bahwa gereja bertanggung jawab. Ini kan untuk jiwa-jiwa menerima juga. Kembali, menggembalakan mereka kembali. Domba-domba ini kembali. Betul, supaya mereka bisa disosialisasikan kembali ke masyarakat, menjadi berkat setelah mereka digembleng. Nah, dimulai pembinaannya di dalam gereja. Makanya di pembinaan di lembaga pemasyarakatan, di lapas. Mestinya di lapas itu ada pembinaan gereja yang terukur, sistematik. Dan
bekerja sama dengan berbagai gereja. Jangan cuma ada satu sinode gereja yang monopoli demi untuk apa semacam jati diri pemuasan pelayanan. Oh, kami dari organisasi ini, tapi dampaknya nggak ada. Betul. Ini contohnya. Betul. Jadi mestinya itu di bawah satu organisasi, taruhlah misalkan PGI atau Direktorat Bimas Kristen punya menggalang gereja-gereja, dan itu diukur, Pak. Dan ketika mereka dilihat siapa yang keluar, nanti bisa dipantau, lalu nanti diatur. Oke, gereja ini akan tangani, dia dari gereja ini dulu dan dan seterusnya. Betul. Bagaimana, Pak? Ya, saya setuju. Contoh lah, kita skup kecil Jakarta. Jakarta ini dari 4 sampai 5 juta pecandu, kan diperkirakan di Jakarta 800.000 sampai 1 juta pecandu narkoba. Di Jakarta? Di Jakarta, dari data BNN ini kan. Jadi 800.000 sampai 1 juta orang ini kan ladang pelayanan yang harus gereja melihat ini. Cuma memang ya artinya mungkin ada ketakutan, jangan sampai nanti amplop kolekte hilang, motor pastori hilang, mobil hilang. Karena ada orang kan biasa anak-anak jangki itu kan rata-rata kan ya suka ambil barang untuk membeli narkoba tersebut. Ya. Tapi kembali lagi, menurut saya ini benar-benar harus dilakukan secara komprehensif, secara benar-benar secara bersama. Karena kalau tidak, kita benar-benar gereja tanpa sadar akan lihat satu lost generation yang kita nggak sangka. Karena saya mau ingatkan, daya tularnya ini mungkin tidak terlalu terlihat, orang melihat COVID-19 ini walaupun bahaya, tapi daya tular narkoba ini lebih ganas. Lebih ganas menurut saya daripada COVID sebenarnya. Daya membunuhnya juga lebih ganas. Cuma kan memang tidak terekspos dengan baik aja untuk segala sesuatunya kan, tapi kalau cara bunuhnya narkoba ini ngeri, Pak. Ya. Kalau COVID kan orang mati baik-baik. Iya. Istilahnya mati tenang tuh. Dia enggak sadar dia mati gitu. Ya, tapi kalau narkoba kan dia siksa orang. Waduh, dia hancur-hancurin semua. Bahkan dia miskinkan keluarga itu. Ya. Dan berdampak kemana-mana, Pak. Saya bilang begini, ini bicara kembali tadi pertanyaan awal tentang ada grand strategi, grand design maksud saya. Indonesia kan kita bersyukur dengan Pak Presiden Jokowi sekarang mengadakan pembangunan di mana-mana. Tapi saya bersyukur di tahun periode kedua pemerintahan Pak Jokowi fokusnya ke SDM. Betul sekali. Nah, fokusnya ke SDM selain pengetahuan intelektual segala macam, benar-benar ini karena gini, saya lihat SDM Indonesia memang lagi dihancurkan, diruntuhkan dengan masalah narkoba ini. Jadi kalau sampai bayangkan kalau jalan-jalan sudah jadi bagus semua infrastruktur jarum, tapi kalau pemimpin yang isi orang teler semua, semuanya mau rapat anggota dewan nyabu dulu bersama begitu. mau segala sesuatunya. Kenapa? Karena ini udah masif sampai karena kami sampai ke pedalaman yang kita bingung, orang-orang pekerja tambang kok pada nggak mau pulang ke rumah, rupanya udah pada lebih nyaman di dalam pedalaman karena pada nyabu di dalam pedalaman. Pendeta lagi berdiri di mimbar, Pak, tiba-tiba hilang, orang pikir pengangkatan padahal dia sorobo. Pakai narkoba. Kan ngaco juga itu. Karena kami punya ada klien yang kami layani punya 2 album rohani, saya nggak sebutin ya. Ternyata dia ketangkap, ada satu Polres dia ketangkap. Saya urus, saya pikir yang ketangkap itu cuma 4 butir. Ternyata 4.000 butir. 4.000 butir. Dia seorang worship leader. Dan pengembangannya ternyata jaringannya pemain drumnya gitu. Jadi musisi, worship leader, singers di gereja-gereja juga. Itu rawan juga, itu oknum tentunya. Kita tidak bisa mengeneralisir, tapi kami ketemukan orang-orang yang seperti itu. Ada juga koordinator ibadah 1, ibadah 2. Kamu kok gelar kamu ini, kamu bisa pakai begini. Ya lifestyle, Pak. Lifestyle bagaimana? Kan pergaulan kamu di lingkungan, ini ada sesuatu yang salah nih pergaulannya. Jadi rupanya dia karena capek dari pelayanan sampai malam, dia pakai itu. Ada juga pakai sabu, waktu itu dia pakai sabu. Ada juga orang yang ditangkap, ini banyak, 30 kilogram, tentu saya nggak sebutin, seorang wanita. Gereja juga dia aktivis gereja. Dia waktu ditangkap, kita tanya, kamu tahu nggak ini dosa? Saya tahu dosa, Pak. Tapi Tuhan tahu hati saya, Pak. Hari-hari saya ini kami layani. Hari-hari saya Tuhan tahu lah. Jadi dia itu orang waktu tangkap itu sebenarnya nggak diduga dia bisa ditangkap karena dia hari Minggu dari pagi sampai malam di gereja. Iya, mana tahu orang muka Senin, rohani banget pasti. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pelayanan di kantor-kantor, Sabtu pelayanan youth. Aktivis. Lalu saya tanya sama yang nangkap, kapan orang ini ditangkap? Ya hari Sabtu pagi. Cuma dia jalurnya tuh Sabtu pagi jam 9 sampai jam 12 itu jalur perjalanan. Dia cuma ambil barang 30-50 kilo, dia ambil, dia hanya jaringan, bukannya jadi otaknya. Dan dia ketangkap waktu itu pengembangan dia 3 bulan dia diamati, akhirnya dia ditangkap.
Sampai orang-orang polisi-polisi yang nangkap dia jago nyanyi lagu rohani gitu karena selalu ada di sana. Nggak tahu orang bagus bercanda atau bagus seduh, kita nggak tahu juga. Ya mereka bilang, "Oh iya Pak Pendeta, sampai kami hampir jadi rohani untuk hal itu." Jadi artinya waktu dia ditanya, dia masih merasa rohani, bilang, "Pak, saya coba pendeta mau kasih kerja apa? Saya nggak punya keahlian lagi." Loh, kok jadi pendeta jadi biro tenaga kerja begitu diminta? Tapi Tuhan tahu hati saya Pak, saya nggak pernah melalaikan apa kewajiban saya ke gereja dan berikan perpuluhan. Nah, jadi walaupun saya sempat bercanda sih bagus saya bilang, kamu kasih perpuluhan berapa? Ya kalau lagi agak sepi saya kasih perpuluhan 750 juta. Kalau rame Maksudnya ada sepi penjualan. Penjualan Oh my lagi, God. barangnya lagi bagaimana. Jadi ini pendeta-pendeta mesti hati-hati loh. Jadi ada perpuluhan dari uang narkoba. Itu. Pantasan Tapi ini pendeta tentu- banyak saki-saki juga ini. Enggak juga. Jadi kan orang kalau pendeta terima perpuluhan kan orang doa terima kasih berkat Haleluya. dibalas berlimpah-limpah kali ganda kan. Dari Oh my pengalur God. jadi bandar dorang ya kan jadi besar tuh. Tapi Nah saya ini mau- di mana persoalannya Pak Aja? yang ini yang saya lainnya kebetulan di Jakarta. Bukan, ini di mana salahnya kok gereja mestinya itu merupakan institusi pastoral edukatif, edukasi pastoral, mengembalakan umat Tuhan dengan pengetahuan dan pengertian supaya orang tahu dan mengerti kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan mereka. Yes, saya Tapi ternyata orang tak ikat terus, ini bagaimana ini? Jadi begini Pak, ini kan caranya gini. Saya percaya nggak ada satupun pendeta dari sinode gereja manapun yang mengajarkan cara jadi bandar narkoba yang benar. Nggak ada yang Nggak ngajarin ada. begitu Pasti kan. nggak ada. Kita tolak dalam nama Yesus. Ya pasti kan semua mengajarkan kebenaran. Tentu pilihan ada di di para oknum-oknum jemaat atau oknum-oknum pelayan yang tanda kutip akhirnya mungkin mereka melihat uang, melihat keadaan situasi yang makanya perlu sekali menurut saya kalau Pak Dirjen Bimas Kristen setuju, kita bikin pemahaman secara dalam ke para pendeta, bikin pelatihan 3 hari, misalnya kita bikin pelatihan tentang banyak kan orang nggak ngerti tahu narkoba itu bahaya. Kenapa bahaya? Kenapa kok bahaya banyak tambah orang tambah banyak make? Pak Jeff tahan dulu Pak. Iya. Ini pendeta-pendeta, saya mau kasih tahu ini. Karena sekarang gereja-gereja Pak Jeff lebih banyak membuka diri kepada kegiatan-kegiatan pelatihan entrepreneurship untuk menjadi bisnismen terkemuka. Bahkan pendeta sudah tergiur jadi bisnismen. Untuk apa? Mengejar mamon. Dan kalau sudah mengejar mamon, kehilangan nilai-nilai spiritualnya, larinya kemana? Narkoba juga. Dan saya pikir mungkin itulah linknya ya. Dalam pengertian tak putar-putarnya di situ itu. Ya karena apa? Mestinya gereja juga membuka diri terhadap pelatihan-pelatihan seperti anti narkoba ini, penyuluhan, bahaya-bahaya yang bisa masuk dalam gereja, bahkan di altar kudus tanda kutip, itu bisa di situ orang bukannya manifestasi karena kuasa roh, tapi bisa saja narkoba itu. Nah Ya, ini betul. Kalau pendeta bisnis untuk jemaat sih nggak ada masalah kecuali untuk itu ya pribadi. Saya nggak masuk dalam ranah itu. Saya begini Pak, Pak Theo ya, atur Jawa gitu. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya mau katakan, saya udah pernah ketemu ketua umum PGI, PGI wilayah juga. Saya sudah menawarkan contoh satu konsep begini. Kita bikin pelatihan, ini gereja yang kami ini anggap. yang lama, PGI yang lama, ketua umum PGI, ibu atau bapak yang baru ini? Bapak. Oh Pak Gomar baru gitu. Gultom. Cuma kan belum sempat terjadi, sudah COVID duluan ini kan. Kita Oke. baru mau ada, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pak Gomar Gultom dan tim. Kami sudah ketemuan sama beliau juga. Jadi saya tawarkan, yang kami tawarkan begini, bisa nggak kita latih 100 kader gereja selama 3 bulan ada di GMDM contohnya, yang gereja bayar kami untuk makan mereka. Iya. Jadi mereka nanti sesudah 1 bulan atau 2 bulan latihan di kami, Iya. mereka kan jadi paham tentang narkoba. Lalu di gereja harus gaji mereka selama 1 tahun. Jadi mereka gini, jadi membangun tim di gereja untuk jadi berkat di gereja dan lingkungan masyarakat. Itu yang saya maksud tadi, Pak. Lingkungan masyarakat seperti itu, dan kami siap memberikan pelatihan itu. Yang bukan kami yang dibayar itu untuk makan mereka aja dari pagi sampai segala macam. Dan kalau ini menjadi kayak snowball, jadi seluruh gereja juga gereja bisa terlibat dalam mendukung gerakan anti narkoba ini. Karena ingat ini yang terjadi adalah di pusatnya narkoba adalah di Jakarta begitu. Iya, dan betul. kota-kota besar lainnya. Dan ingat yang paling terpapar karena narkoba bukan oma-opa, anak-anak muda, Iya. calon penerus bangsa. Nah, calon penerus bangsa ini kalau sudah terpapar dengan narkoba,
ingat, kita sudah bisa nggak usah terlalu banyak mimpi untuk ke depan tentang bangsa kita karena banyak generasi muda sudah terpapar dengan narkoba. Nggak berlebihan kalau saya bilang ini juga bisa mengarah kepada genosida generasi Yes, muda, Pak. genosida. Iya, dan itu Iya. pasti ada grand design-nya. Pasti, saya sangat yakin ada Nah, grand design. makanya ini gereja tidak boleh anggap enteng hal ini. Ayo kita bersatu Iya, untuk mestinya bersatu fight dong. against drugs ini, perang untuk bahaya Mudah-mudahan ini juga dinonton oleh Dirjen Bimas Kristen, Pak Profesor Dr. Thomas Penturi Ya. MC, supaya juga memberikan semacam dorongan kepada masyarakat Kristen, khususnya gereja-gereja, supaya gerakan ini juga diberikan ruang di dalam gereja. Apalagi kalau ada tim, Pak, khusus tim anti narkoba, tim apalah namanya misalkan di gereja, tapi mengurusi persoalan-persoalan ini, penyuluhan. Iya. Ya biar sebulan sekali misalkan. Banyak kan gereja seringkali kami penyuluhan 3 tahun sekali, kadang 5 My tahun sekali begitu. Nah, Termasuk sekolah-sekolah juga penyuluhan mereka baru kadang-kadang 2 tahun 3 tahun, padahal sih yang ideal itu penyuluhan 1 tahun 2 kali, tapi minimal 1 tahun 1 kali aja penyuluhan. Penyuluhan tentang P4GN ini kasih pemahaman untuk para murid, untuk para orang tua, dan untuk para guru dan tokoh-tokoh agama. Nah, jadi minimal jadi benteng untuk mereka mengerti, dan mereka tahu anak saya ini kira-kira kelihatannya. Karena ada satu kisah, saya yakin anak saya dijebak nih Pak Pendeta. Kenapa? Anak saya itu rajin sekali di rumah. Di rumah itu 1 jam sekali nyapu. Wah, 1 jam sekali nyapu. Kalau olahraga tuh 3 jam non-stop katanya. Olahraga main futsal gitu. Okay. Tiba-tiba dan di sekolah dia rajin. Nggak pernah bolos, nggak ada. Ya, aktif melayani. Aktif. Jadi dia nggak bilang aktif layanan. Ini lain lagi. Jadi terus tapi anak saya ketangkap, tunggu Bu. Anak ibu ketangkap pakainya apa narkobanya, saya tanya. Kalau dia pakai ganja dia nggak seperti itu, Bu. Kalau dia pakai putau lain lagi, tapi kalau dia pakai sabu ya mungkin aja Bu, karena dia akan bergairah. Jadi anak pakai sabu itu istilahnya lebih normal daripada orang normal. Kalau lagi make, kalau nggak make hilang itunya jadi on, lebih on dari orang on begitu istilahnya gitu. Jadi ternyata anaknya itu ya dia lagi pakai itu ya dia doping kan, dia bisa main futsal. Mamanya senang kan, senang. anak gue jadi rajin. 1 jam, pasti udah nggak normal lah Bu, 1 jam sekali nyapu, bersihin itu segala macam. Itu lama-kelamaan itu dia akan mulai ajak ngomong hordeng, ajak ngomong gayung, itu lama-lama kayak begitu. Klien-klien kami akhirnya sudah kena di otaknya. Jadi kalau anak-anak masih ngedumel disuruh, Pak MC suruh, iya masih normal dibandingkan dia rajin tiba-tiba, terus rajinnya intens, lalu kemudian suar dingin, berkeringat dingin, lalu kemudian pigi-pigi mau olahraga sana olahraga sini. Itu harus dicurigai ya. Ya itu udah mulai waspadai dan segera tes urin. Kalau ada duit tes rambut atau tes darah, dan sedini mungkin ketika ketahuan nggak usah takut, nggak usah malu, jadi jangan bencana. Anak ini masih bisa diobati untuk dipulihkan begitu. Jangan takut untuk melakukan itu. Kan saya jujur aja kan masih agak jarang ya gereja yang berani tes urin untuk kalangan muda begitu segala macam kan. Nah, sekarang kita fokus Pak. Siap. Soal bagaimana mengantisipasi masuknya yang namanya peredaran narkoba di kalangan umat Tuhan, di kalangan gereja, terutama di kalangan pelayan-pelayan. Ya, tapi nanti setelah yang satu ini. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program rohani spesial kesayangan kita, Perspektif Joshua Tewu, bersama dengan tamu kita, narasumber kita yang luar biasa, Bapak Pendeta Jeffrey Tambayong, seorang penggiat anti narkoba yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum dari Forkan, Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba. Ya, puji Tuhan. Pak Jeff, kita ada dalam sesi terakhir. Jadi Pak, narkoba ini nggak pusing. Dia bisa masuk di kalangan jet set, dia bisa masuk di kalangan pemerintah eksekutif, dia bisa masuk di kalangan penegak hukum, kaum yudikatif ini, termasuk unsur-unsur penegakan di bawah Polri dan TNI, dia bisa masuk di kalangan legislator, betul, dan juga bisa masuk di tempat-tempat suci, tempat-tempat kudus. Astaga. Jadi kira-kira kita bicara dulu,
untuk mengantisipasi ini selain dibutuhkan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan Yes. tegas. Bagaimana untuk kalangan gereja nih, tempat-tempat kudus yang mestinya steril dengan itu barang? Silakan Pak. Ya, baik. Saya akan memulai untuk di segmen akhir ini ya, para pemirsa dimanapun Anda menyaksikan siaran ini. Yang pertama kita harus jelas di Undang-Undang 35 tahun 2009, khususnya pasal 104 sampai 108 itu dikatakan tentang peran serta masyarakat. Jadi masyarakat mempunyai peran serta dalam masalah P4GN. Jadi masyarakat itu di pasal 104 sampai 108 itu di Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi peran serta masyarakat. Jadi gereja kan adalah masyarakat. Iya. Jadi harus punya peran serta yang real dan nyata dalam masalah penanggulangan bahaya narkoba ini. Iya. Lalu saya akan memberikan beberapa ciri untuk jemaat atau setiap pemirsa yang menyaksikan ini, ciri-ciri umum kalau orang biasa pakai narkoba itu biasa yang utama itu barang-barang di rumah mulai hilang. Ini untuk antisipasi ya. Antisipasi, betul. Karena kan bicara gerakan mencegah daripada mengobati toh. Iya. Artinya kita antisipasi ini tanda-tanda untuk Betul. antisipasi ya. Terus Pak, Sebelum pertama kita- apa tadi? Ya biasanya itu barang-barang hilang. Barang-barang hilang. Ya, dari bengong, orangnya suka jadi bengong gitu. suka bohong. Suka berbohong. Bolot, kadang-kadang disuruh apa, disuruh lakukan apa begitu. Jadi baru kalau dia sekolah, kuliah bolos, ya sering Di kering. sini ada yang suka bolot juga, kita suruh apa dia. Dia bikin apa gitu. Atau salah satu indikasi Ya, itu. jadi yang apa itu yang yang kita bisa lihat ciri-ciri umum gitu ya. Dia mulai terima teman-teman yang tidak biasanya, jarang mau keluar rumah. Ada kadang-kadang pemalu jadi pemberani yang di luar kebiasaan dia begitu, berubah sosialnya dan lain sebagainya begitu ya. Kadang-kadang kalau jadi orangnya sensitif gitu, kalau Gampang ada emosi. siapa yang telepon tuh, taruh jadi marah-marah, tiba-tiba emosian. Apalagi kalau dia lagi nggak make itu apa, lagi cari barang untuk make segala macam, dia tuh sensitif sekali begitu. Jadi itu bisa kita lihat ciri-cirinya. Kalau dia lihat ciri-ciri ini, tentunya bisa diambil rambut di sini untuk diambil dari akarnya, dia tidur, atau kalau bisa dia di tes urin. Ada untuk itu yang bisa dilakukan oleh keluarga. Lalu yang dua kata kunci yang saya mau katakan untuk gereja bisa mengantisipasi ini, yang paling utama adalah kedekatan dengan Tuhan secara benar. Jadi kedekatan dengan Tuhan adalah menjauhkan orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi pastikan keluarga kita itu punya hubungan yang bukan hanya formalitas saat ke gereja datang itu segala macam, tapi mereka ada intim dengan Tuhan. Jadi keintiman dengan Tuhan ini adalah satu hal yang paling mutlak. Yang kedua, yang utama adalah keluarga adalah benteng utama. Keluarga adalah Benteng utama. Jadi kami melihat para pecandu yang saya sudah layani hampir 10 tahun terakhir ini, saya layani pecandu-pecandu narkoba. Mereka pakai narkoba itu bukan hanya lifestyle gaya hidup, tapi Broken home. rata-rata broken home. Jadi sumber yang paling kehancuran itu memang ayah dan ibu, tapi yang paling banyak nih anak-anak nih bermasalah dengan ayah. Yang kita tahu kan ayah adalah sumber yang baik atau sumber yang jahat. Ya, jadi banyak kan Tunggu dulu, ini ayah. ya Papi maksudnya ya. papi. Ah. Jadi orang tua ini yang sering kali bermasalah dengan anak-anak pecandu itu adalah ayah. Karena biasanya kan ayah udah kasih makan, udah kasih untuk uang sekolahnya cukup. Padahal mereka tuh butuhkan kadang-kadang bukan hanya uangnya. Kasih sayang. Tapi ada waktu untuk mereka bisa curhat, ngobrol. Jadi ini yang membuat mereka akhirnya mau dia anak, maaf tanda kutip, anak rohaniawan, pendeta kah, anak majelis kah, kalau dia pakai narkoba itu rata-rata dia nggak punya jam atau waktu ngobrol dengan orang tuanya, sehingga curhatnya dia kepada teman-temannya dan komunitas. Nah, apalagi kalau komunitasnya itu makanya kami selalu mengatakan yang pertama kedekatan dengan Tuhan, yang kedua itu adalah keluarga lah benteng utama. Pastikan keluarga kita menjadi surga. Ya, mungkin dengan COVID-19 ini jadi surga. Kesempatan untuk- Walaupun keadaannya agak sedih juga, ternyata banyak juga gara-gara di rumah terus jadi bakal lahir terus malah mau gugatan cerai. Ya, ini bahaya. Ini hati-hati kalau kau lakukan gugatan cerai, kau sedang menciptakan anak-anakmu atau keluargamu untuk masuk jerumus dalam jurang narkoba. Karena banyak kan mereka akhirnya frustasi. Orang tuanya. Jadi anak-anak pemakai narkoba itu rata-rata selain gaya hidup itu, jadi mereka kecewa sama keluarga. Terutama, mohon maaf jangan tersinggung, saya juga bapak. Banyak kan mereka karena ada pernah hasil survei satu lembaga riset mana itu 80%.
bermasalah dengan bapak. Jadi bapak Kehilangan figur anak-anak kehilangan figur seorang ayah. Jadi duit ada, fasilitas ada, tapi mereka nggak punya waktu. Orang tua saking sibuknya pelayanan, sibuknya bisnis, tapi sampai tidak ada waktu untuk curhat. Pendeta paling banyak ini. Ya, jadi ini pendeta mau nggak mau, kalau mau mencegah yang paling dini anakmu nggak pakai narkoba, berikan waktu untuk mereka. Untuk konseling, dia jangan hanya datang untuk berikan peraturan, kamu nggak boleh, jangan hanya kasih hukum-hukum Taurat, hukum kasihnya juga harus ada. Jadi jangan bikin malu papi, ya. Jangan bikin malu orang tua. Justru ya, itu. Ingat anak pendeta. Ini begini. Jadi itu yang paling penting. Yang terakhir, yang bukan nggak penting juga, tapi dua yang utama tadi, ikuti kegiatan-kegiatan positif, contoh olahraga, seni, segala menyalurkan itu segala macam. Orang tua harus mendukung, tapi sampai diawasi begitu. Jadi mereka seorang seniman, mereka mau nyanyi, mereka seolah olahragawan, ikutin jangan dipaksakan segala sesuatu kegiatan yang mereka tidak suka. Selama itu positif untuk olahraga atau seni itu disupport, dan pastikan mereka harus ada komunitas yang benar dan yang mereka suka begitu. Dan gereja juga perlu waspada, karena kadang-kadang kita harus dekat sama anak-anak kita. Tadi kembali yang kedua, karena ada beberapa, nggak banyak, tapi ada beberapa klien kami yang maaf ya pakai narkoba, dapatnya di acara retreat. Gitu ya. Jadi ini kan tentu ada yang kalau dia contoh dia dekat sama orang tuanya kan dia akan cerita. Iya. Tapi ini tentu kalau bicara ini kan bukan hanya dengan orang tua, jadi termasuk dengan para rohaniawan, pendeta pun, para ketua-ketua komisi pemuda dan itu anak. nomor 3 lah. Harus ada kedekatan dengan Tuhan, orang tua, keluarga, Ya. dan mestinya rohaniawan. Yes, harus ada. Jadi mereka bisa curhat seperti itu. Jadi saya percaya gini, kami tidak ada metode yang anak-anak yang pulih di kami, yang kami rehab yang pulih jadi akhirnya jadi orang baik segala macam, nggak ada. Selain kami ajak mereka dekat sama Tuhan sesuai agama mereka masing-masing, kami lakukan itu, dan kami mengajarkan mereka untuk mengatakan bahwa mereka hidupnya masih berarti, kau masih punya peluang untuk segala sesuatu, dan ya puji Tuhan artinya mereka bisa pulih sampai hari ini begitu, dan mereka bisa bertahan di tengah banyaknya godaan-godaan begitu. Oke, jadi kalau kita bicara peran gereja sebenarnya itu sangat-sangat penting. Betul. Dalam hal penanggulangan bahaya narkoba ini ya. Betul. Nah, itu sebabnya pemirsa, kalau kita berbicara tentang tanggung jawab gereja, mestinya gerejalah menjadi institusi yang membawa orang-orang percaya masuk kepada pintu gerbang awal, yaitu pertobatan, yang menyebabkan mereka dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, lahir baru, dan kemudian mereka digembalakan dengan baik dan benar, dengan pemahaman firman Tuhan yang sungguh membawa mereka pada orientasi pertumbuhan rohani mereka agar menghasilkan buah-buahnya, dan mereka harus tetap tergembalakan di gereja di mana mereka berada. Cuma persoalannya Pak Jeffrey, mencari gereja yang sehat ini juga agak susah sekarang ini. Dalam pengertian gereja yang sehat dalam pengajaran, gereja yang sehat dalam kepemimpinan rohani. Karena kan bahkan sekarang banyak gereja terpapar juga persoalan-persoalan ini. Ya kita nggak bicara terpapar masalah COVID-19 saja nih. Terpapar masalah penyakit yang paling mematikan juga adalah narkoba ini Pak. Ya. Nah ini perspektif seorang Jeffrey Tambayong dibutuhkan untuk bagaimana menyehatkan kembali atau membawa gereja masuk kepada peran utamanya dan menjalankan itu bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi keberkatan bagi umat Tuhan yang kemudian jadi berkat bagi bangsa ini. Silakan Pak. Ya, jadi saya berharap inilah momentum kita tahu kita bisa bersatu. Kita mungkin punya dogma doktrin yang berbeda-beda, pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda. Tapi kita punya satu, yaitu apa? Musuh kita ini sama, yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba ini musuh kita bersama. Yuk kita keroyok bareng-bareng. Tadi ada program-program yang sudah dikatakan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu gereja jangan satu sinode, semua sinode masuk di situ, keroyokan. Yuk kita keroyokan untuk apa? Bagaimana mungkin gereja ini di sisi ininya, satu gereja ini sendiri, sehingga anak-anak yang masuk di penjara ini keluar menjadi orang yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dukung misalnya BNN, Deputi Berantas BNN Pak Arman Depari. Jadi kita dukung dia dengan gereja kalau ada informasi-informasi tentang
ada bandar atau jangan takut bikin laporan, kan ada SMS yang sangat kan di junjung tinggi keras dibuka, udah bisa langsung juga telepon ke kami atau ke Pak Arman Depari sendiri untuk memberitahukan di sini ada jaringan, ada bandar. Karena jangan takut untuk itu, tapi memang jangan sampai salah melapor juga, jangan sampai melapor salah ke oknum. Tapi kan BNN punya hotline, Kementerian Sosial punya hotline untuk kita melaporkan tanpa terdeteksi untuk kalau ada bandar-bandar narkoba itu. Baru berikutnya gereja juga harus sepakat. Dunia aja sudah menganggap penyalahguna ini adalah korban, bukan mafia. Jadi jadi banyak orang udah mempunyai stigma yang sangat negatif. Kalau orang udah kena narkoba ini sesuatu orang yang harus dibinasakan. Orang udah nggak punya arti lagi. Enggak, mereka adalah korban, orang-orang yang sakit yang harus diobati sehingga ketika mereka pulih mereka kembali bisa beraktivitas dengan biasa. Jadi karena kalau ini kadang-kadang karena gereja punya stigma negatif, keluarga juga ikut-ikutan, keluarga jadi malu segala sesuatu. Padahal mereka ini sehingga kalau ada uang hilang aja mereka langsung dicurigain. Kalau ada sehingga anak-anak ini punya luka batin, sakit hati kembali dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi tentu kalau gereja ikut juga penyuluhan, terlibat di rumah-rumah rehab. Jadi kan panti-panti rehabilitasi gereja bisa bantu juga. Misal bantu tenaga, bantu dana, bantu apa saja yang mereka bisa lakukan, gereja lakukan. Kita ada sinergi, dan saya namakan ini sinergi ilahi untuk menolong para pecandu-pecandu. Karena gini, kalau pecandu sudah tertolong, mereka nggak mau pakai lagi. Bandar-bandar kan bangkrut. Kenapa bandar tambah banyak? Karena pecandu di Indonesia banyak. Jadi pasar bebas. Pasar jadi bebas. Jadi makanya tingkat narkoba yang paling lucu ya contohnya gitu, beli di Iran, beli di Irak atau beli di mana? Di Kolombia, beli di Cina. Misalnya satu kilo 100 juta, tapi di 1 kilo itu 1 juta. Tapi kalau di Indonesia sudah berlipat kali ganda. Iya. Sudah sampai bukan 1 juta di Cina itu 100.000 beli. Tapi di Indonesia bisa jual 1,5 sampai 2,5 juta. Jadi berapa kali lipat keuntungannya untuk 1 kilo saja. Kalau 1 ton main langsung kayak mendadak ya. Kayak mendadak. Kasih perpuluhan tambah gede ya. Ada waktu saya itu. Cuma bercanda aja nih, hanya bercanda saja ya gitu ya. Jadi ini yang menurut saya kembali saya tentu berharap ada aware lah, rasa kepedulian semua pemimpin gereja karena Indonesia ini sudah darurat narkoba. Kalau saya bilang bukan darurat, udah gawat darurat karena sampai di pedalaman di semua lini petani-petani yang terpapar karena narkoba, nelayan-nelayan terpapar narkoba, para birokrat, orang-orang di pedalaman dan udah mengerikan sekali. Orang mau ke sawah pakai narkoba dulu, orang mau nelayan pakai narkoba dulu, orang mau jadi supir lintas kota pakai narkoba dulu dan ini sesuatu yang sangat mengerikan, sangat yang mengerikan dan menyedihkan. Jadi ini perang kita bersama dan saya berharap gereja berani tampil di depan mendukung pemerintahan Pak Jokowi untuk Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Pak Jeff, 2 pertanyaan terakhir. Silakan. Yang pertama, mudah-mudahan Pak Jeff nggak keberatan kesaksian Pak Jeffrey. Bagaimana Bapak sendiri bisa lepas dari jeratan ini dulu dan kemudian bahkan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta dan sekarang jadi penggiat gerakan anti narkoba dan sudah terbukti menjadi berkat bagi Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pesan Bapak untuk pemerintah, khususnya Dirjen Bimas Kristen misalkan, ketua-ketua asosiasi gereja seperti ketua umum PGI, PGLII, PGPI, ya, jangan sampai mereka cuma ribut-ribut masalah suksesi. Siapkan 4 tahun kemudian jadi ketua umum lagi dan seterusnya, ribut masalah ini, tapi urusan-urusan yang lebih penting memerangi narkoba ini kemudian menjadi agenda yang paling akhir yang bahkan terlupakan. Apa pesan Bapak? Tapi yang pertama soal kesaksian untuk memberikan motivasi orang-orang juga yang sudah mungkin terjerat, tidak ada yang mustahil. Alkitab bilang Markus 9 ayat 23, jangankan bagi Tuhan, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Buktinya Pak Jeffrey jadi berkat sekarang ini. Silakan Pak Jeffrey. Jadi puji Tuhan, saya sendiri memang latar belakangi keluarga yang baik, walaupun masih hidup dalam duniawi dulu. Sehingga saya juga baik, artinya orang tua saya sayang saya. Tapi walaupun mereka, saya nggak dapat teladan juga karena di rumah saya dulu orang Manado bilang main yoker. Ya, sama tuh orang sama. Main yoker, sehingga saya hidup besar. Buka meja. Ya. Jadi pokoknya ada orang bilang
laki-laki itu jadi laki-laki jangan bodok ngana, jangan bodok ya, artinya segala sesuatu yang tanda kutip negatif. Akhirnya cari identitas di luar rumah. Identitas di rumah. Jadi preman, jadi tukang baklai, jadi segala macam. Ya, tukang bakalai lah. Dan akhirnya ya salah satunya tukang pakai narkoba. Iya, Orang pasti. Beli satu bantal. Preman gak pakai narkoba kan lucu, Iya. Pak. Gitu loh. Orang pakai narkoba bareng. Tapi singkat cerita akhirnya ada pribadi yang menerima saya apa adanya, yaitu Yesus yang mau mengampuni saya. Dan dari situ titik balik akhirnya saya menjadi bertobat dan melayani pekerjaan Tuhan, lalu menjadi hamba Tuhan. Nah, Jadi perjumpaan dengan Yesus itu adalah awal. ya awal yang membuat Perubahan itu. Orang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Amin. Yesus. Amin. Oke, Amin. terus. Jadi akhirnya hidup saya nggak berarti, nggak bermakna, menjadi bermakna dan berarti setelah saya berjumpa dengan Yesus, dan saya mulai bergerak. Tuhan proses hidup saya yang begitu luar biasa, keterikatan dengan banyak hal begitu, tapi yang sangat jahat, tapi Tuhan bisa rubah. Karena waktu di SMP pun saya sudah bawa senjata api waktu itu, My God. SMP kelas 3, dan saya udah ditangkap polisi juga, dan dalam dunia kejahatan lah begitu ya. Karena waktu itu cita-cita saya mau jadi mafia nggak nanggung, jadi mafia kayak mafia Itali begitu ya, Sisilia. Godfather gitu ya. Godfather. Jadi makanya SMP sudah bawa senjata. Tapi memang tampang ada sedikit itu, tapi so bersinar kemuliaan Tuhan lebih nyata. Jadi puji Tuhan ya, kan pernah juga bisnis Yang begitu-begitu. yang begitu dia emang nggak besar, tapi ya sudahlah Tuhan. Masa lalu yang dulu sekarang Tuhan sudah rubah lah. Akhirnya dari sisi itu saya jadi hamba Tuhan, dan setelah itu saya terlibat dalam penanganan bahaya narkoba ini, walaupun dulu saya ada pengurus di sinode tentu, tapi saya akhirnya mengundurkan diri. Saya fokus kepada narkoba ini karena begitu, ketika saya lihat di waktu itu kalau tidak salah di tempat Pak Arman Depari ada di penjara di Takti, di tahanan gitu. Nama-nama yang di penjara yaitu dia ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Nggak ada nama kisah para rasul lah. Nama-nama. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua. Dengan marga-marganya. Paulus, Timotius ada semua. Saya bilang ini kok banyak sekali nih yang. Baru saya tanya, ini benar ya? Wah, kok banyak sekali. Maaf tanda kutip orang Kristen yang ketangkap ini. Dari situlah akhirnya saya terpanggilan itu. Makanya kami mendirikan satu yayasan GMDM. Dulu namanya Gerakan Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati. Tapi karena kami sudah ada rehab, jadi berubah Garda. Nggak boleh pakai nama gerakan lagi kan. Kementerian harus Garda, Mencegah dan Mengobati. Jadi kami mencegah, mengadakan penyuluhan di 34 provinsi. Tapi kami juga mengobati orang-orang yang sudah sakit supaya mereka bisa pulih dan mereka jadi berguna bagi bangsa dan negara. Itu yang melatar belakangi pertobatan saya dalam pergerakan saya itu. Oke, yang terakhir Pak, apa yang Bapak harapkan supaya pemerintah khusus, kita bicara lebih khusus, Direktorat Bimas Kristen sebagai pembina masyarakat Kristen itu, kira-kira apa yang Bapak harapkan untuk Pak Dirjen lakukan untuk pencegahan ini di kalangan umat Tuhan kekristenan di Indonesia? Ya, Pak Dirjen yang saya kasih dan saya hormati, Pak Dirjen Bimas Kristen. Jadi memang harus sadar bahwa permasalahan narkoba ini bukan hanya satu permasalahan sambil lalu, biasa-biasa saja, tapi sudah mengakar betul-betul bahkan mohon maaf Bapak Dirjen bisa cek di wilayah-wilayah Kristen dimanapun di Indonesia ini, persoalan narkoba begitu luar biasa begitu ya. Jadi banyak bandar orang Kristen, banyak pemakai orang Kristen. Ya, walaupun yang lucunya juga banyak juga polisinya orang Kristen yang nangkap, jaksanya orang Kristen, hakimnya orang Kristen begitu. Jadi satu lingkaran yang sebenarnya kita harus melihat hal ini. Gereja harus hadir untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal yang sederhana sekali saja. Artinya di setiap gereja itu diberikan kesempatan untuk kami seperti GMDM atau organisasi-organisasi narkoba lainnya untuk mereka mengadakan penyuluhan P4GN. Baik itu untuk kalangan pendeta maupun kalangan majelis, orang tua, maupun anak-anak muda. Mereka harus diberitahukan jebakan-jebakan maut atau istilahnya jebakan-jebakan Batman yang dipakai banyak. Karena banyak anak-anak juga yang ditangkap polisi, mereka saya nggak tahu, tiba-tiba ditangkap polisi cuma dititip, dikasih uang 5 juta, kasih antar buku, ternyata dalam bukunya itu ada narkoba. Nah itu kan kita lihat, kasih tahu juga modus-modus operandi para bandar. Lalu narkoba ini dampaknya itu bukan hanya sekedar berhayal, nih wajahmu bisa hancur, nih otakmu rusak. Kita kasih tahu tuh penjelasan itu tentang narkoba. Jadi, nah ini perlu dikasih tahu. Jadi bukalah ruang seluas-luasnya untuk kegiatan kegerakan ini, dan artinya sehingga gereja ada di garda depan untuk menang lawan
narkoba ini. Perlu surat edaran itu kayaknya tuh. Perlu surat edaran. Jadi perlu surat, kami dari Vokan membuka diri juga untuk bisa ada MOU bersama. Dengan Karena Dirjen. Dirjen kami juga sudah mengerjakan ini bersama tim kami dengan Majelis Ulama Indonesia, kita kerjasama dengan beberapa instansi-instansi yang lain. Kami berharap bisa ada kerjasama yang lebih lanjut, lebih komprehensif, lebih membumi lah dengan Dirjen Bimas. Kami siap Pak untuk bergerak bersama dengan Dirjen Bimas Kristen. Dirjen Bimas Kristen baru-baru ini mengeluarkan satu surat edaran. Ya. Ya, darurat perdebatan antar pendeta. Ya, saya baca itu juga. Dan saya pikir itu hal yang positif, berarti Pak Dirjen care toh untuk menciptakan suasana kondusif Ya. satu dengan yang lain. Karena banyak sekarang pendeta sudah kecenderungan untuk mengurusi pendeta lain gitu loh, mencampuri ajaran pendeta lain dan seterusnya. Misalkan kerjanya hanya itu, pendeta Pak Dirjen juga pusing nih. Keluar surat edaran. Nah, alangkah indahnya juga ya, ada surat edaran keluar untuk gereja didorong untuk proaktif untuk ikut dalam penanggulangan bahaya narkoba ini. Begitu kan, Pak? Saya setuju. Jadi gereja harus bersatu, jangan sampai menurunkan imun nih kalau bakalai terus itu. Jadi harus meningkatkan imun dengan bersatu ya, saling mendoakan begitu ya. Nah, ini Pak J, kayaknya bukan sekedar kita berharap Dirjen Bimas Kristen mengeluarkan surat edaran ya. Kayaknya beliau mesti hadir di dalam program saya harapkan Perspektif Joshua Tewu ya. Betul. Untuk lebih menyemangati perang ini. Bahkan di dalam internal kekristenan, saya berharap Pak Dirjen Bimas Kristen yang menjadi panglima untuk mengajak semua elemen kekristenan masuk dalam peperangan melawan narkoba ini. Setuju. Gimana Pak J? Saya berdoa supaya Pak Dirjen punya waktu bersama kita di sini, Haleluya. menjadi panglima perang daripada warga Kristen mendukung pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, setelah itu kita akan beraudiensi, kita akan berbicara bagaimana kita membangun satu rumusan untuk gereja-gereja juga bisa dilibatkan. Betul. Dan kita sama-sama. Orang semua bersaudara kata Betul. orang Manado ya. Jadi saya berharap sesegera mungkin mulai didesain sekarang, kami juga siap berdialog dengan Pak Dirjen kalau untuk memberikan surat edaran supaya semua gereja bisa bergerak bersama. Karena kan 3 masalah utama di negara ini banyak masalah. Pertama kan korupsi, teroris, terutama adalah narkoba. Karena narkoba itu begitu luar biasa, masuk ke segala macam lini begitu. Ada yang koruptor ditangkap, mantan tanda kutip yang ketua MK dulu kan didapat tangga kan positif dia. Ternyata dia pemakai juga, ada segala macam ya. Jadi ada yang koruptor juga pakai juga gitu. Ada teroris, mereka pakai narkoba ini narko terorisme. Jadi menggunakan narkoba untuk biaya teroris. Jadi terkait selalu semua. Makanya narkotika ini harus jadi perhatian Dirjen Bimas Kristen untuk semua gereja perang terhadap ini, merehabilitasi pecandu dan membantu pemerintah untuk menyikat habis jaringan-jaringan narkoba begitu. Jadi segera keluarkan surat itu untuk semua gereja bergerak, ada di garda depan membantu pemerintah dalam perang terhadap narkoba. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, kita mendapatkan banyak sekali masukan, pencerahan, bahkan perspektif seorang Jeffrey Tambayong benar-benar saya yakin dapat menggairahkan kita untuk masuk dalam peperangan rohani, yaitu melawan narkoba ini. Melawan narkoba ini saya anggap peperangan rohani Pak, karena tidak kelihatan. Ada desainer di belakang membuat orang jadi candu dan sebagainya. Yang melibatkan para mafia-mafia dan petualang-petualang kehidupan dan lain sebagainya. Dan tidak peduli institusi Pak, bahkan sampai ke tempat Maha Suci, tempat Maha Kudus, gereja-gereja di altar-altar bisa ditumbangkan loh. Nah, itu sebabnya ini menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak boleh anggap enteng. Oke, kita sekarang fokus bagaimana untuk bersama-sama pemerintah untuk mencegah peningkatan penularan virus corona COVID-19. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita tidak pernah berhenti dan akan terus berperang melawan penyalahgunaan narkoba agar seluruh generasi kita bebas dari narkoba dan juga terutama anak-anak Tuhan harus steril dari soal-soal kecanduan narkoba ini. Itu sebabnya dalam program Perspektif Joshua Tewu ini saya berharap bisa didengar oleh semua pihak Pak. Termasuk ketua-ketua sinode gereja, ketua-ketua asosiasi gereja-gereja dan juga yang terhormat
Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi selaku Dirjen Bimas Kristen kiranya bisa memberikan perhatian, harapan dari Ketua Umum Forkan agar Bapak mengeluarkan surat edaran untuk memotivasi gereja-gereja untuk mendukung secara definitif, secara masif untuk pergerakan anti narkoba ini. Ya, gitu kira-kira Pak Jeff. Ya. Closing statement Bapak secara singkat. Ya, closing statement saya pernah ada di stasiun televisi swasta nasional yang memberitakan jaringan bahwa mereka sudah sampai ke istana. Jadi semua dari lini bawah sampai ke istana. Apa ini maksudnya? Narkoba, jaringan narkoba. Jaringan narkoba sudah sampai ke istana. Ya, ada videonya, nanti saya bisa kirim ke Pak Tewu. Jadi pengakuan bandar yang diwawancarai, dia beredar dan segala macam. Jadi narkoba ini jangan dianggap remeh. Tapi tenang, kalau kita bersatu, gereja bersatu, seluruh rakyat Indonesia bersatu, maka saya percaya ketika bisa mengalahkan penjajah yang lalu-lalu, kita pun bisa mengalahkan. Cuma satu aja, semangatnya persatuan. Ada goodwill, ada kehendak, ada kemauan yang baik untuk sama-sama perang. Jadi kalau tidak, kita akan membiarkan generasi ini, negara kita hancur seperti Cina dikalahkan oleh Inggris. Mari kita bersatu untuk menang lawan perang terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Persatuan. Luar biasa. Terima kasih Pak Jeffrey Tambayong. Ya. Bapak Pendeta sudah menjadi berkat bagi kita semua pada saat ini. Dan kita percaya kehadiran Bapak tidak pernah kebetulan. Amin. Justru inilah yang Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan berkiprah untuk memerangi bahaya-bahaya laten bagi kehancuran umat manusia termasuk narkoba di dalamnya. Terima kasih Pak atas kehadirannya sekali lagi. Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan dan pengorbanan dan saya percaya Tuhan pasti menjaga, melindungi dan memberkati Pak Jeffrey Tambayong dan keluarga. Amin. Pemirsa, Perspektif Joshua Tewu, kiranya program kali ini bersama dengan Pendeta Jeffrey Tambayong sungguh dapat memberikan kita inspirasi bagaimana kehidupan kita digempur dari berbagai lini untuk dihancurkan, termasuk gempuran dari gerakan pengedaran narkoba. Itu sebabnya waspadalah, berhati-hatilah, dan mari kita mawas diri, mari kita bekerja sama untuk kita memerangi musuh bersama kita ini, narkoba. Sampai jumpa dalam program Perspektif Joshua Tewu dengan topik yang lainnya lagi, dan kiranya semua persembahan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan dan menjadi keberkatan bagi umatnya di Indonesia dan bagi seluruh masyarakat Indonesia tercinta. Sampai ketemu di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.